Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Christian Eriksen dilarang tampil di Serie A musim ini. Dan juga ada kabar dari Zaha yang mendapatkan pesan rasis dari netizen Indonesia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Pep Guardiola mendapatkan kado pahit di laga ke-200-nya bersama Manchester City. Nah, sementara di sepak bola Inggris lainnya, ada kabar Newcastle United yang berminat untuk mendatangkan Toni Kroos. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menegaskan kalau dirinya nggak melarang para pemain yang ingin pergi. Ancelotti bahkan bilang kalau dirinya nggak pernah memaksa pemain untuk tinggal. Sebelumnya, nama Eden Hazard kerap diberitakan bakal hengkang dari Real Madrid. Winger asal Belgia ini disebut bakal kembali merumput di Premier League. Artinya seandainya Hazard ingin pergi dari Real Madrid, maka Ancelotti nggak akan melarangnya. Pada laga kontra Crystal Palace kemarin, Manchester City gagal memetik 3 poin di Etihad. Saat itu skuad The Citizens harus tumbang dengan skor 0-2. 2 gol Crystal Palace dicetak oleh Wilfried Zaha di menit ke-6 serta Conor Gallagher di menit ke-88. Kekalahan ini membuat The Citizens gagal menggusur Liverpool. Selain itu, kekalahan ini juga merupakan kado pahit bagi Guardiola. Pasalnya, ini merupakan laga ke-200-nya bersama Manchester City. Newcastle United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang Real Madrid yakni Toni Kroos. Newcastle sendiri ingin menjadikan Kroos sebagai fondasi utama tim mereka. Seperti diketahui, klub yang bermarkas di Stadion James Park ini memang sedang membangun tim terbaiknya. Kabarnya skuad The Magpies juga sudah menyiapkan tawaran untuk Kroos. Kabarnya Newcastle menyiapkan dana sekitar 25 juta pound sterling. Akan tetapi peluang mereka terbilang kecil mengingat Kroos ingin pensiun di Real Madrid. Newcastle United sedang memburu pelatih baru setelah memecat pelatih sebelumnya Steve Bruce. Kini nama John Terry masuk sebagai kandidat pelatih skuad The Magpies. John Terry sendiri memulai karir kepelatihannya pada tahun 2018 yang lalu. Saat itu Terry menjabat sebagai asisten pelatih Aston Villa. Akan tetapi kini Terry masih menganggur. Selain Terry, kabarnya Paulo Fonseca juga menjadi kandidat kuat pelatih The Magpies selanjutnya. Apalagi mereka punya dana yang cukup besar untuk memboyongnya. AC Milan dikabarkan sedang membidik striker asal Brazil yakni Yuri Alberto. Kabarnya pemain internasional ini bisa didatangkan pada bulan Januari mendatang. Klub asuhan Stefano Pioli ini disebut sudah menyiapkan dana untuk memboyong Alberto. Kabarnya mereka bakal menawarkan Alberto dengan kisaran harga 10 juta euro. Akan tetapi internasional enggan untuk melepas Alberto dengan harga tersebut. Kabarnya mereka baru akan melepas Alberto di harga 20 juta euro. Next ada Christian Eriksen yang dilarang merumput di Serie A musim ini karena dianggap cedera serius. Nah, kita jauh ke Crystal Palace, ada Zaha yang mendapatkan pesan rasis dari netizen Indonesia. Christian Eriksen dikabarkan gak bisa membela Inter Milan di Serie A musim ini. Sebelumnya, gelandang asal Denmark ini sempat mengalami gagal jantung di perhelatan Piala Euro kemarin. Sky Sport mengklaim kalau Eriksen gak bisa tampil karena adanya aturan ketat Serie A. Dalam aturannya, Serie A melarang para pemain yang punya cedera cukup serius. Terkait larangan tersebut, skuad Nerazzurri membuka peluang Eriksen untuk bermain di luar Italia. Setelah berhasil menang atas Manchester City kemarin, penyerang Crystal Palace Wilfried Zaha mendapatkan beberapa pesan rasis dari netizen sepak bola. Mirisnya salah satu pesan rasis tersebut berasal dari netizen Indonesia. Akun bernama Ivia Ramadan ini mendadak viral dan menjadi bulan-bulanan para netizen. Zaha sendiri mengaku sengaja memposting akun rasis tersebut supaya masalah tersebut nggak sekedar dianggap candaan. Berita selanjutnya, Antonio Rudiger yang kerap diberitakan bakal pindah mengaku masih bahagia di Chelsea. Sementara ada juga Gary Neville yang khawatir nasib Jadon Sancho sama dengan Donny van de Beek. Bek tengah Chelsea Antonio Rudiger sebelumnya dirumorkan bakal angkat kaki dari Stamford Bridge. Mengetahui rumor tersebut, Rudiger pun angkat bicara. Bek asal Jerman ini menegaskan kalau dirinya merasa bahagia di skuad The Blues. Selain itu, Rudiger juga bilang kalau pihaknya akan mendiskusikan kontrak baru. Mantan BKS Roma ini mengatakan kalau dia ingin bertahan dan fokus di skuad The Blues.
Legenda Manchester United Gary Neville mengaku khawatir dengan nasib Jadon Sancho. Dirinya khawatir kalau Sancho akan bernasib sama seperti Donny van de Beek. Seperti diketahui, Sancho sendiri sulit beradaptasi di skuad The Red Devil. Neville juga bilang kalau mantan winger Borussia Dortmund ini merasa frustasi dan bakal cabut dari Old Trafford. Sejak bergabung dengan Setan Merah, Sancho sudah tampil di 11 pertandingan dan belum mencetak satupun gol maupun assist. Raksasa Ligue 1 PSG mendapatkan kritikan dari mantan pelatih timnas Argentina Alvio Basil. Basil bilang kalau Les Parisiens gak bisa memanfaatkan potensi Lionel Messi. Pelatih berusia 77 tahun ini mengkritik PSG yang selalu memainkan Messi di sayap kanan. Dia menganggap kalau permainan Messi justru menjadi monoton. Hal itu terbukti di mana Messi baru mengemas 3 gol. Menurut Basil, Messi harus dimainkan lebih bebas dan gak terpaku di sisi kanan. Nama Erling Haaland akhir-akhir ini mencuri perhatian sejumlah klub raksasa Eropa. Salah satunya adalah klub raksasa Premier League yakni Chelsea. Di bursa transfer musim panas kemarin, Chelsea sempat ngebet untuk memboyong Haaland ke kota London. Tetapi sayang mereka gagal mendaratkan Haaland ke Stamford Bridge. Setelah gagal merekrut Haaland, Thomas Tuchel mengaku kalau bomber muda asal Norwegia tersebut kerap menjadi bahan perbincangan skuad The Blues. Tuchel bilang kalau Chelsea nggak menutup kemungkinan untuk bisa mendatangkan Haaland pada musim panas mendatang. Pada pekan ke-10 Premier League, West Ham United berhasil memetik 3 poin di markas Aston Villa. Bertanding di Villa Park, skuad The Hammers unggul telak dengan skor 1-4. West Ham unggul cepat melalui gol dari Ben Johnson di menit ke-7 dan Aston Villa yang mencoba menyerang berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-34. Tetapi sayang 4 menit berselang Declan Rice mencetak gol kedua bagi The Hammers. Lalu di babak kedua mereka berhasil mencetak 2 gol tambahan melalui Pablo Fornals dan Jarrod Bowen. Kemenangan ini pun membuat West Ham naik ke peringkat 4 klasemen dengan mengkoleksi 20 poin. Pada pekan ke-11 Serie A, AC Milan berhasil mencuri poin di markas AS Roma. Zlatan Ibrahimovic CS sukses menekuk Roma dengan skor tipis 1-2. Pada menit ke-25 pertandingan, Rossoneri berhasil membuka keunggulan melalui Zlatan Ibrahimovic. Berikutnya di menit ke-57, Rossoneri menggandakan keunggulan lewat penalti dari Frank Kessie. AC Milan melanjutkan laga dengan 10 pemain setelah Theo Hernandez menerima kartu merah. Walaupun begitu, AS Roma cuma bisa membalas 1 gol melalui El Shaarawy. Kemenangan ini membuat AC Milan meraih poin sama dengan Napoli. Selain itu, Rossoneri juga menyudahi rekor AS Roma yang gak terkalahkan dalam 43 laga kandang. Nah guys, kita masuk ke sesi baca komen. Ini dari Haris Nur. Lewis sangat pantas mendapatkan Ballon d'Or setelah tertunda tahun lalu. Iya sih guys, kalau aku setuju banget. Nah, kalau kalian setuju nggak Lewandowski itu menang Ballon d'Or? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.